Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berpikir positif dalam menghadapi persoalan. Sebelumnya mari kita akan buka di Alkitab kita yang sudah saya tulis di dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah baginya. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, dan bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata padanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara, berbagilah kita yang boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semua tahu dan sering mendengar kisah ini ya Bapak Ibu Saudara. Ini kisah yang sangat menarik yang yang mendapat perhatian. Saya ketika membaca kisah ini saya sering terharu sendiri ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Namun mari kita akan melihat bahwa dari awal dikisahkan bahwa Yusuf ini anak yang ke-11 dari anak-anak Yakub. Tetapi Yakub atau Israel ini lebih mengasihi Yusuf. Ketika saudaranya melihat bahwa Yakub ini lebih mengasihi Yusuf, maka mereka mulai benci, mereka mulai iri terhadap kasih sayang orang tuanya yang tidak sama ya. Kita melihat bahwa saudara-saudaranya, bahkan Yusuf itu sering mengembalakan kambing domba ya. Dan saudara-saudaranya ini adalah saudara-saudara yang lebih senior daripada Yusuf. Mereka lebih dipercayakan untuk mengembalakan kambing dombanya Yakub. Mari kita melihat pandangan saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf yang mereka mempunyai pandangan yang negatif kepada adiknya Yusuf ya. Yusuf dianggap tukang mengadu kejahatan saudara-saudaranya. Ya, mengadu kepada ayahnya. Itu bisa kita melihat dalam ayat 2b. Kemudian kakaknya
mempunyai pandangan bahwa Yusuf ini dianggap lebih dikasih oleh ayah mereka di ayat yang keempat tadi. Dan Yusuf dianggap tukang mimpi yang ingin berkuasa atas kakak-kakaknya, bahkan atas ayah dan ibu mereka. Ayat 5-10. Pandangan mereka terhadap Yusuf ini terlihat dari sikap yang menunjukkan siapa mereka. Pandangan mereka terhadap Yusuf terlihat dari sikap yang menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Jadi mereka lebih benci kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah, ya. Dengan apa yang dikatakan Yusuf tentang mimpinya, mereka membenci, ya. Tidak lagi menyapanya dengan ramah. Bayangkan kalau kita satu keluarga dan ada kakak-kakak yang membenci, ya, adiknya, itu kan bagaimana secara psikologis anak itu, ya. Pasti dia akan merasa dikucilkan, merasa kurang pede dan sebagainya. Mereka lebih benci lagi kepada Yusuf karena mimpinya, ayat yang kelima, dan mereka makin benci lagi karena mimpi dan perkataan Yusuf yang diulangnya ini ditujukan kepada ayah dan ibu mereka di ayat yang ke-8. Dan yang keempat adalah mereka iri hati kepada Yusuf di ayat yang ke-11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Saudara, kalau kita berada di posisi Yusuf, ya, mungkin kita akan mengalami bahwa kita akan sakit hati, ya, kita kecewa kepada kakak-kakak kita, ya, yang kita tidak tahu kenapa aku dibenci, ya. Kita bisa sedih, kecewa, merasa tidak punya teman karena saudara-saudara membenci kita. Itu kalau mungkin kita di posisi Yusuf. Kita bisa marah, kita bisa dendam kepada kakak-kakaknya. Ya, mungkin juga kita bisa mengalami putus asa, ya saudara. Kalau saudara membaca kisah itu, saudara pasti banyak peristiwa yang dialami Yusuf ini tidak mengenakkan, ya. Dari kisahnya dia mau kakak-kakaknya bermufakat, ya, untuk membunuh, ya, tetapi kakaknya yang Ruben itu mencegah dia, ya. Jangan, dia saudara kita jangan membunuhnya, kita jual saja. Ya, bagaimana Yusuf itu dimasukkan ke sumur, ya, kemudian dia dijual kepada pedagang Ismail dan dijual ke Mesir, ya. Sekarang kita akan melihat pandangan Yusuf, ya. Peristiwa Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya di masa muda, jika dipandang dengan negatif, maka Yusuf karena dia sudah mengalami, ya, perjalanan hidupnya itu difitnah oleh istri Potifar, kemudian dimasukkan ke penjara dan menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Tapi kemudian dia berkesempatan untuk mengartikan mimpi juru minum dan juru roti, sehingga ketika hal itu diceritakan bahwa Fir'aun ini mempunyai mimpi dan tidak ada yang bisa mengartikan mimpi itu, sehingga cerita bahwa Yusuf ini sudah diangkat menjadi mangku bumi atau orang kepercayaan, orang kedua dari Fir'aun. Yusuf bisa saja nanti dalam bertemu dengan saudara-saudaranya, dia bisa saja untuk balas dendam, membalas kejahatan saudara-saudaranya. Ya. Tetapi Yusuf bukanlah orang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dia tetap menjaga hatinya sehingga dia tidak memperlakukan saudara-saudaranya
tidak balik membalas kejahatan saudara-saudaranya. Singkat cerita, Yusuf di ayat pasal 45 ayat 8, Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan berkuasa dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak-Ibu Saudara, Yusuf memandang semua peristiwa yang di dalam kehidupannya ini adalah rancangan Tuhan ya. Rancangan Tuhan yang untuk memberikan kebaikan bagi Yusuf dan bagi saudara-saudaranya. Yusuf ini seorang yang luar biasa ya Bapak-Ibu Saudara. Kita tahu meskipun saudara-saudaranya ini berlaku yang tidak menyenangkan, ya menjengkelkan ya, bahkan mereka membenci. Tetapi Yusuf ini disertai oleh Tuhan ya. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca kisah itu, Yusuf ini Tuhan membuat pekerjaan Yusuf itu selalu berhasil ya. Yusuf mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Yusuf berpandangan bahwa Tuhan sudah mempersiapkan apa yang terjadi pada hari itu. Karena mimpi Firaun itu ketika diartikan mimpinya akan ada kelaparan selama 7 tahun ya. Tetapi sebelum kelaparan itu akan ada 7 tahun kelimpahan. Dan Yusuf bisa menjadi orang kepercayaan Firaun. Dia tidak merasa dendam atau sakit hati. Bahkan Yusuf ini ketika saudara-saudaranya ke Mesir untuk membeli bahan makanan, Yusuf ini berlaku tidak kenal ya Bapak Saudara. Bahkan ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, bahkan Yusuf ini berpura-pura tidak kenal, bahkan membentak-bentak saudara-saudaranya. Tapi itu hanya dilakukan Yusuf untuk menguji saudara-saudaranya. Karena Yusuf tahu apa yang akan dilakukannya nanti. Bapak Ibu Saudara, Yusuf mengerti kebenaran firman Tuhan bahwa dia serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Luar biasa karena Yusuf dengan berbagai persoalan yang dialaminya, dia bisa diangkat menjadi mangkubumi ya Bapak Saudara. Bersyukur bahwa kebenaran firman Tuhan ini Bapak Saudara, bahwa rancangan Tuhan pasti mempunyai tujuan ya. Kita mungkin tidak tahu apa yang terjadi kemudian hari ya, tetapi di dalam Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Kalau Yusuf tidak mengerti hal ini, dia terus memandang kepada Tuhan, dia selalu berpikir positif, pasti Tuhan memberikan jalan yang terbaik baginya, bahwa Tuhan itu sudah mempersiapkan hidupnya untuk menjadi berkat bagi saudara-saudaranya, bagi banyak bangsa ya, dia boleh menjadi berkat. Juga di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ini janji Tuhan luar biasa ya. Memang rancangan Tuhan itu ya rencana yang terbaik, sehingga keturunan Yakub yang mengalami kelaparan itu tidak jadi mengalami kelaparan. Mereka boleh membeli bahan makanan
dan kehidupan mereka boleh dipelihara oleh Yusuf di tanah Gosyen. Nah, Bapak-Ibu Saudara, Yusuf adalah teladan yang luar biasa, teladan yang baik. Demikian juga kita harus meneladani apa yang Tuhan Yesus ingatkan kepada kita ya. Di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 28, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya, Yusuf tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya. Tuhan Yesus juga memberikan teladan, memberikan perintah ya, supaya kita mengasihi orang-orang yang membenci kita. Ya, mungkin tidak mudah dikatakan, tidak mudah untuk dilakukan, ya, Bapak-Ibu Saudara. Nah, tetapi mari kita belajar bahwa sikap yang dilakukan Yusuf ini boleh kita teladani. Berpikir positif adalah cara berpikir yang fokus pada hal yang baik. Mempunyai optimis dan konstruktif dalam menghadapi situasi atau persoalan. Berpikir positif juga melibatkan bahwa melihat sisi baik dari situasi, dari suatu situasi ya. Memiliki harapan dan optimisme untuk masa depan yang akan datang. Yang ketiga, berfokus pada solusi bukan masalah. Dan yang keempat, mengembangkan sikap yang fleksibel dan adaptif. Nah, Bapak-Ibu Saudara, kita perlu berpikir positif, mempunyai cara pandang yang positif. Mengapa Tuhan izinkan terjadi? Pasti pasti Tuhan memberikan yang terbaik, memberikan rancangan yang terbaik. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Ya, kita ini sudah menginjak tahun 2025. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun-tahun kemudian, ya. Tapi ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, Tuhan itu memberikan rancangan yang terbaik untuk masa depan. Ada masa depan buat kita semua ya. Kita saat ini ada yang masih kuliah, ada yang sudah bekerja, atau yang sudah akan kuliah, atau apa yang kita kerjakan. Kita tidak tahu akan masa depan nanti. Nah, dalam kesimpulannya, kita bisa belajar kehidupan dari Yusuf. Yusuf memiliki contoh berpikir positif. Yusuf memiliki contoh berpikir positif ketika ia tidak membiarkan iri hati dan kebencian saudara-saudaranya membuatnya putus asa. Ia tetap memiliki iman dan harapan bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuknya. Jadi bahwa saudara-saudaranya yang iri tidak membuatnya itu merasa putus asa, nglokro, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Yusuf ini menunjukkan ini loh saya, bahwa dia disertai oleh Tuhan, dia melakukan yang terbaik apa yang bisa dikerjakan. Sehingga dia boleh menjadi berkat ya, manfaat. Bukan hanya untuk saudara-saudaranya saja, tetapi juga untuk seluruh bangsa ya saudara. Kita tahu bangsa Israel ini diberkati luar biasa. Sehingga semua dalam firman Tuhan, orang yang memberkati bangsa Israel mereka juga akan memperoleh berkat. Orang yang mengutuk bangsa Israel mereka akan terkutuk ya saudara. Mari kita mempunyai pikiran yang positif seperti apa yang sedang dilakukan Yusuf teladannya. Juga dalam firman Tuhan mengatakan dari Filipi 4 ayat 8, mungkin kita terakhir ya, mungkin bisa membaca semua. Oh ya Bapak Saudara, semua yang baik itu ya. Jadi akhirnya saudara-saudara,
Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, kita jangan membiarkan pikiran kita itu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif. Mari kita belajar untuk mempunyai cara pandang yang positif ya. Ketika kita mengalami suatu permasalahan, kita diberikan akal budi, kita bisa memilih, kita akan memikirkan yang ini atau yang ini. Sehingga karena pikiran yang positif akan menentukan langkah kita yang positif. Pikiran yang negatif membuat langkah kita juga bisa melakukan kesalahan. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini.